Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan teman-teman semua? Sudah lama nih kita nggak ngonten lagi tentang. Ada yang bertanya juga sih tadi ya kan. Gimana sih bang? Cara ngebentuk akun kok bisa sampai bisa stabil sekarang 500 gitu katanya. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang proses yang saya lewati ya bang-abang ya. Abang-abang mungkin boleh setuju dan boleh tidak setuju. Kalau di dunia Gojek ini cara itu banyak abang-abang. Jadi ada yang menerapkan cara seperti ini, mungkin menurutnya benar, ya mungkin benar. Mungkin untuk di area dia cocok seperti itu gitu kan. Ada juga di daerah sini diterapkan caranya berbeda lagi, ya mungkin menurut dia benar ya mungkin benar gitu. Jadi saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan apa yang saya lakukan gitu. Jadi seperti yang abang-abang lihat ya, di bulan Juli saya udah mulai on fire lagi, menargetkan 500.000 per hari gitu. Kalau 300 ini dalam seminggu mungkin ada satu, dalam seminggu ada 300.000 gitu. Jadi gini ya bang, kalau untuk saya pribadi ya, saya itu menerapkan cara karena berhubung daerah saya daerah kota kecil, abang-abang sendiri tahu lah ya kota Padang luasnya seberapa, penduduknya berapa, ya kan, tingkat kesibukannya bagaimana gitu. Jadi saya memahami area saya dulu gitu. Kan ada sebagian orang yang pakai cara sortir gitu, membentuk akun pakai cara sortir. Kalau saya pribadi itu bertolak belakang, saya nggak pernah sortir sama sekali. Layanan yang saya hidupkan itu kalau lagi ngerintis akun, saya mix GoFood, GoSend sama Goreng kalau lagi ngerintis akun. Jadi argo pun nggak saya pilih-pilih, apapun argonya, mau argo cere kayak mau argo kakap, saya pasti angkut, pasti saya bawa. Saya nggak pilih-pilih. Itu dulu nih cara saya membentuk akun gitu. Karena kita sama-sama tahu ya, awal mula kita merintis akun, pasti awal itu kesulitan sekali kita mendapatkan orderan gitu. Masuk aja orderan satu, walaupun layanan itu yang nggak kita pengen, nggak kita sukai, kayak contoh kita suka main goret, masuk di GoFood, kita udah seneng gitu kan. Kalau awal itu saya punya mindset gimana caranya saya mendapatkan orderan dulu, menaikkan jumlah pendapatan sama trip dulu gitu. Jadi setelah itu bisa saya lewati, saya lalui, baru nanti perlahan-lahan saya arahkan ke layanan goret. Caranya bagaimana? Caranya nanti di jam sibuk goret, layanan yang tadi biasanya saya hidupkan sekali tiga, otomatis yang food sama gosen saya matikan dulu untuk di jam-jam goretnya jam sibuk gitu. Jadi untuk jam sibuk layanan goret, saya mau coba bertarung dulu nih di jam sibuk layanan goret. Bisa nggak nih akun saya gitu. Setelah masuk ke jam-jam delay, barulah nanti saya buka lagi, saya mix lagi layanan GoFood sama GoSend, berharap ada masuk dan jeda orderan satu ke orderan berikutnya itu nggak terlalu lama. Saya menjaga gapnya nggak terlalu jauh jarak orderan ke orderan gitu. Dan saya suka mobile lah bang. Saya nggak suka nyender atau diam di satu area aja. Tapi saya lihat dulu nih area tersebut banyak nggak akun gacornya di situ gitu. Kalau area situ area spot yang ramai ataupun spot-spot yang enak gitu, pasti banyak akun-akun gacor untuk milih main di sana. Kalau untuk status akun kayak lagi ngerintis, saya pasti milih area yang bisa buat akun saya bersaing di situ gitu. Seperti di pinggir sedikit lah gitu kan. Jadi kalau dapat orderan di pinggir, dibawa ke tengah lagi, tujuannya ke situ kan, DO-nya di situ gitu. Saya bawa lagi ke pinggir gitu. Tapi kalau untuk jam sibuk, pasti saya coba tahan dulu di tengah gitu. Kalau seandainya jam sibuk
Saya coba tahan dulu di tengah, mana tahu saya masih dapat kecipratan sisa orderan gitu ya kan di tengah. Tapi kalau nggak dapat juga, harganya jedanya udah setengah jam, pasti saya bawa lagi ke pinggir. Saya cari lagi spot yang bisa akun saya berpeluang untuk mendapatkan orderan gitu. Jadi sebenarnya kalau abang-abang mau bertahan di satu layanan, tapi akun abang nggak naik-naik juga, jangan seperti itu juga gitu. Coba mix pakai layanan lain. Karena kalau abang tetap nurutin ego, nahan di satu layanan, tapi akun abang nggak ngangkat-ngangkat juga, ya bakal lama gitu. Apalagi abang nggak bisa melihat peluang-peluang orderan untuk akun abang sendiri dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi ya saya dari dulu caranya seperti itu. Saya membentuk akun itu mengikuti kemauan sistem. Ya. Kalau seandainya saya nyortir itu mengikuti kemauan saya. Dengan risiko kalau saya nyortir membentuk akun lewat nyortir itu pasti saya nggak bawa duit pulang gitu. Tapi kalau saya ikuti kemauan sistem, saya tetap bakal bawa duit walaupun akun saya masih gado-gado gitu. Saya udah membuktikan dan membantah. Mungkin ada teori di lapangan gitu ya kan. Jangan ambil argo kakap kalau kita biasa main argo cere nanti anyep kan. Saya sering kok dapat orderan ke bandara 50 limpul ya kan. Tetap lancar juga kok. Habis itu masuk juga cere kok gitu. Karena balik lagi ke area kita masing-masing abang-abang. Area saya karena kota kecil ya kan. Jadi mau nyortir argo kakap pun percuma gitu. Karena persentase untuk orderan long trip pun ya jauh. Karena di area kota kecil yang paling mendominasi ialah orderan-orderan dari argo-argo cere ya abang-abang. Apalagi kita main di spot-spot yang memang dominan argonya argo cere di situ gitu. Masa iya kita nyortir nungguin bengong-bengong milih yang kakap, taunya jeda 3 jam sekali dapat limpul, itu pun belum tentu juga limpul ya kan. Nah, jadi buat abang-abang mungkin yang sama dengan saya bertarung di kota kecil, kalau saya menerapkan cara seperti itu, saya nggak milih-milih orderan, apapun saya angkut, apapun argonya, mau cere mau kakap kek ya kan saya angkut. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman yang nyortir juga gitu. Karena saya punya teman-teman juga di Jabodetabek yang nyortir tapi pendapatnya tetap stabil. Dia cuma ngambil yang long trip doang, yang cere-cerenya nggak diambilin gitu. Kuncinya yang saya lihat, saya bukannya so tahu ya, tapi yang saya lihat mereka bisa menjaga pendapatan mereka di atas rata-rata. Teman-teman yang nyortir, jika pendapatannya maksimal di saat mereka on bid, ya kan, di atas rata-rata, pasti akunnya tetap bertahan gitu. Tapi kalau teman-teman nyortir, pendapatan teman-teman lemah, ya pasti akun teman-teman bakal kalah saing sama yang lain gitu. Itu sih yang saya lihat. Tapi jika teman-teman merasa nyortir bisa membuat akun teman-teman gacor, ya silahkan gitu. Saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan cara saya, karena banyak jalan menuju Roma ya kan. Tujuan kita kan ngojek di lapangan itu kan nyari duit. Kalau teman-teman merasa nyortir itu bisa mendapatkan duit, ya bagus gitu. Tapi jika teman-teman merasa tidak, ya berarti teman-teman butuh cara yang lain gitu. Dan saya dari 2019 sampai saat ini saya sekarang masih ngojek di 2025, saya kayak gitu aja caranya gitu. Mau dari waktu saya masih di Batam sampai saya di Padang gitu, waktu saya masih sampingan ngojeknya gitu ya kan, sampai sekarang udah full time di Gojek. Caranya sedikit kayak gitu aja sih. Saya merasakan orderan itu estafet, nyambung-nyambung gitu, daripada saya bengong ya kan. Malah untuk area kayak kota Padang sendiri, kota kecil ya kan, saya lebih suka dapat orderan yang cere-cere, malah pengantarannya lebih singkat gitu, lebih cepat. Jadi nggak ada
perjalanan saya yang kosong. Kalau seandainya saya dapat orderan yang jauh, pasti pas baliknya kosong. Dapat orderan lagi pas udah di tengah gitu, kayak ngantar ke bandara. Paling dapat nanti orderan di UNP ya kan. Bayangin dari bandara Lubuk Buaya baru UNP, baru di UNP baru dapat orderan. Jadi efisiensi bahan bakar ya kan, waktu gitu. Jadi saya juga nggak nggak ngambil juga, tetap saya ambil gitu. Cuman ya perbandingannya seperti itu gitu. Jadi buat apa sih kita nyortir di kota kecil ya kan? Emang kita permintaan orderannya tinggi. Dengan kondisi penduduk seperti itu, tingkat kesibukannya begitu ya kan? Pasti ya, apalagi posisi kita tuh tidak pas dengan posisi orderan. Karena menurut saya pribadi ya, posisi orderan itu menentukan loh sebenarnya. Mau segacor apapun akun teman-teman, kalau teman-teman lagi di pinggir kali ya kan, nggak ada orderan sama sekali di situ ya nggak akan nyangkut juga tuh orderan. Kayak di sini kayak kota kayak di Bungus ya, di Bungus sana itu mau segacor apapun teman-teman itu nggak ada orderan loh di sana. Palingan itu ada kalau seandainya ada orang pelabuhan di Bungus yang order Gojek gitu. Kalau masyarakat sana itu nggak ada sama sekali dapat orderan, nggak ada yang order malah. Saya tiap kali dapat orderan ke pelabuhan paling saya tahan berapa menit, 15 menit itu nggak ada orderan nyangkut di situ gitu. Dan driver pun juga nggak ada. Jadi penting kita mengenali spot area kita masing-masing loh. Kayak sekarang mungkin akun saya lebih on fire, saya pasti milih main di tengah gitu. Karena perputaran orderan lebih cepat. Beda dengan akun lagi ngerintis. Kalau saya paksa main di tengah, kalau akun lagi ngerintis, pasti saya jadi akun congek ya kan. Otomatis saya cuma jadi penonton doang gitu. Dan nengok teman-teman yang dapat orderan gitu ya kan. Beda halnya memang permintaan lagi tinggi, mungkin saya kebagian untuk mendapat orderan sisa-sisa dari mereka gitu. Dan tadi ada juga yang nanya, saya sekarang akun Gojek drivernya versi yang berapa? Sekarang itu saya versi 1941 ya teman-teman ya. Jadi 1941 versinya sekarang. Saya juga pakai akun Gojek driver yang dari Play Store, bukan dari yang lain. Ada juga tadi yang nanya tuh, abang pakai Gojek aplikasi dari Play Store apa dari mana? Saya pakai yang resmi bang, pakai yang di Play Store. Karena saya nggak pakai modul, nggak pakai apapun, nggak pakai ya mod atau apalah gitu ya. Saya murni aplikasi bawaan dari Play Store. Jadi saya cuman akun reguler biasa, bukan akun KGMP, bukan akun member, cuman akun reguler biasa. Dan semoga ini sebagai penyemangat juga nih buat teman-teman dan abang-abang yang masih bertahan di akun reguler yang saat ini lagi berjuang merintis akun. Tetap semangat. Memang betul rezeki itu masing-masing dan beda-beda gitu. Cuman balik lagi ke usaha kita, seberapa maksimal usaha kita dan seberapa kuat doa kita gitu. Jadi buat teman-teman dan abang-abang yang masih bertahan jadi akun reguler biasa, tetap semangat. Semoga besok rezeki abang lancar. Dan kalau seandainya abang-abang bertanya jika saat saya ngerintis akun itu jam on beatnya bagaimana, saya kalau lagi ngerintis akun saya mulai dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Kadang-kadang molor dikit ya kan. Kalau seandainya ada situasi keramaian, kayak lagi ada konser atau apa gitu ya kan, nah, itu pasti saya melebihkan gitu. Karena saya melihat ada peluang untuk mendapatkan orderan di sana gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang tadi, saya mulai jam 4 subuh, saya setting layanan GoRed, GoSend dan GoFood gitu kan. Saya lihat dulu nih tarikan akun saya gitu. Jika seandainya udah mulai rapat orderan ke orderan berikutnya, saya pasti
nahan di Goret, di jam-jam sibuk Goret saya matikan untuk GoFood dan GoSend. Udah masuk ke jam delay Goret, barulah nanti saya mix lagi GoFood dan GoSend gitu abang-abang. Sebenarnya kita pintar-pintar lihat peluang lapangan ya, peluang di lapangan gimana sih situasi orderan gitu. Karena tiap-tiap area itu pasti beda-beda gitu. Tiap kota juga beda-beda. Jadi sebenarnya setiap kota, setiap area itu punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana abang dan teman-teman memanfaatkan potensi itu dan mengambil potensi itu. Semoga akun abang-abang besok diberikan kelancaran. Tetap semangat, jangan menyerah. Sama nikmati prosesnya, jangan banyak protes gitu, karena gacor itu tidak ada tombolnya, tidak ada proses instannya. Mungkin nanti jika abang-abang mengalami udah mulai rapat tiap orderan ke orderan, tiba-tiba abang-abang mengalami anyep tiba-tiba gitu, nggak ada bintang jelek, nggak ada rating jelek, nggak ada pembatalan yang banyak gitu ya kan, tiba-tiba anyep gitu. Saya juga pernah mengalami seperti itu karena akunnya memang belum jadi. Kadang-kadang 1 hari gacor, besok anyam. Kadang-kadang udah 5 hari gacor, besoknya anyam gitu. Itu memang prosesnya seperti itu gitu karena akunnya belum jadi. Nikmati aja prosesnya, tetap konsisten, tetap semangat. Lihat tiap peluang orderan yang ada di kota kita masing-masing. Oke, Babang tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga abang-abang tidak bosan mendengarkan cerita-cerita saya tentang dunia Gojek ya kan tentunya. Saya Doni, salam satu aspal.